Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kemudian setelah hijrah ke Mesir, ketika usia Isa itu sudah 13 tahun, balik lagi ke Baitul Maqdis, dan orang-orang pun sudah melupakan kisah dulu karena sudah 13 tahun masalahnya. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan kepada Isa bin Maryam banyak mukjizat yang disaksikan manusia sedari kecil sampai diangkatnya menjadi nabi dan rasul. Jadi suatu ketika, jadi kelahirannya saja sudah mukjizat sebenarnya. Jadi Isa itu sendiri mukjizat dalam perut Maryam, lahirnya juga mukjizat. Jadi suatu ketika namanya anak-anak, kemudian main-main sama anak-anak, lainnya antum main-main sama kawan-kawan antum. Kemudian Isa pun menebak, di kulkas rumahmu itu pasti banyak buah-buahan. 1 ada nangka, 2 ada durian, 3 ada ini, 4, 5 ikan asin juga ada di situ, namanya. Ditebak-tebak gitu kan. Jadi anak ini pulang, betul pula di rumahnya ada makanan yang disebutkan Isa. Yang ini juga sama, pulang ke rumah kok betul gitu kan. Maka orang-orang menyangka Isa itu membawa sihir. Tapi itu bukan sihir, itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang Isa ini main-main, ambil tanah, kemudian dikual-kual, dibuat kepala burung, sayap burung, kemudian kaki burung ditutup, hidup burung itu terbang coba. Bangga hebat itu. Main-main anak kecil, ya, ambil buah burung ditiup, tahu-tahu terbang burung itu, kan luar biasa. Ini mukjizat. Ya. Coba kalau antum ambil tanah buat burung ditiup 1000 kali, tetap saja ya tanah ya tanah. Ya, yang ada kemudian burungnya bawa pete karena habis makan pete, ditiup-tiup terus. Jadi intinya bahwa Isa dari kecil sudah ditampakkan itu. Sampai-sampai akhirnya ada orang sakit buta, sini, diusap sembuh dia. Ya, ada penyakit kulit, penyakit kurap gitu ya kan, diusap sembuh dia penyakitnya, abrosnya sembuh. Jadi Isa bisa mengobati. Sampai akhirnya ada kasus, ada orang meninggal, kemudian orang mengatakan carilah Isa, kasih tahu siapa pembunuhnya, hidupkan dia lagi katanya. Akhirnya dia datang, diusap karena izin Allah hidup. Siapa yang bunuh kau? Si Anu. Oh itu sudah. Sampai ada raja yang baru meninggal, pembesar yang baru meninggal, jenazahnya lewat di antara Nabi Isa, dan orang mengatakan, ya Isa, hidupkan ini raja kami. Akhirnya Isa berdoa kepada Allah, dihidupkan kembali karena izin Allah. Karena memang setiap mukjizat seorang nabi itu akan disamakan dengan kebiasaan kaumnya. Contoh Musa, kebiasaan kaumnya itu suka belajar ilmu sihir. Jadi madrasah sihir di zaman Nabi Musa itu luar biasa. Madrasah Harry Potter atau apa itu namanya. Ya, jadi ada madrasahnya, ada sekolahnya itu. Makanya kemudian Allah berikan kepada Musa mukjizat yang sama dengan mereka, tapi bukan sihir, lebih hebat dibandingkan tukang-tukang sihir. Lah di zaman Isa itu juga sama. Itu dunia perobatan luar biasa. Banyak ditemukan obat-obatan herbal-herbal yang bisa mengobati yang dulunya penyakit luar biasa, dianggap penyakit biasa, akan ditemukan obat-obatannya. Maka Isa harus lebih daripada kemampuan perobatan kaumnya. Bukan hanya bisa mengobati orang buta penyakit kulit, tapi bisa menghidupkan orang mati karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan bukan perobatan, itu mukjizat namanya. Tetapi ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tetap saja jangankan Bani Israel yang kufur, yang melawan dan menentang dakwah Nabi Isa bin Maryam, orang-orang Hawariyun, qala man ansari ilallah, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Orang-orang Hawariyun itu jumlahnya 12 orang. Itu para sahabat Isa yang khullas, betul-betul orang pilihan Isa bin Maryam. Sama dengan Rasul mengatakan ketika bersabda tentang Zubair bin Awwam, sesungguhnya hawari umat ini adalah Zubair bin Awwam, kata Rasul. Rasul punya hawariyun sebagaimana Isa juga punya hawariyun. Rasul punya sahabat-sahabat pilihan seperti 10 orang yang dijanjikan masuk surga, al-asyaratul mubasyiruna bil jannah. Jadi orang-orang hawariyun ini ketika Isa bin Maryam diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian mendakwai orang-orang dan banyak yang kemudian mengikuti Isa, maka orang-orang hawariyun menyaksikan bagaimana mukjizat tampak di hadapan mereka. Tapi masih juga kemudian mereka terkadang minta yang aneh-aneh kepada Isa. Sampai suatu ketika difirmankan oleh Allah, wa id auhaitu ilal hawariyin, ketika kami wahyukan kepada hawariyin. Di sini an aminu bi wa bi rasuli
untuk beriman denganku dan dengan Rasulku? Qalu amanna washhad bi anna muslimun. Kami beriman, saksikan ya Allah kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Di sini dimulainya, idz qala al-hawariyun ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yanzila alaina ma'idatan minas sama, atau yunzila alaina ma'idatan minas sama. Qala ittaqullah in kuntum minal mu'minin. Mereka mengatakan, ya Isa, apakah engkau bisa menyuruh Rabbmu untuk menurunkan kepada kami makanan dari langit? Ini yang ngomong Hawariyun, orang-orang pilihan Isa, bukan orang-orang luar, orang-orang yang ahli ibadah, orang yang taat kepada Allah, dan orang yang sangat dekat dengan Isa. Mereka mulai bicara seperti umat sebelumnya, Bani Israel yang di zaman Nabi Musa yang suka degil itu, mulai lagi dia muncul degilnya itu. Dia mengatakan, ya Isa, kami bukan tidak beriman kepadamu, tapi biar tenanglah hati kami. Kalau coba sekali-kali kau turunkanlah makanan itu, minta kepada Tuhanmu biar makanan itu dari langit saja turun. Sekali-kali kita pengen makan dari langit, bukan dari warung. Akhirnya kemudian qalu nuridu an na'kula minha, kami ingin makan darinya. Wa natma'innu qulubuna, agar kami tenang hatinya. Sampai kepada Isa kemudian mengatakan, qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbuna anzil alaina ma'idatan minas sama nakunu lana idan li awwalina wa akhirina. Dalam riwayat Isa mengatakan, baik, tapi syaratnya kalian harus puasa 30 hari. Berpuasalah 30 hari mereka. Setelah puasa mereka lapar. Ya Isa, tolonglah datangkan makanan dari langit, kami sudah lapar ini. Maka Isa pun berdoa, ya Allah, turunkan kepada kami makanan dari langit, dan kami akan jadikan itu id bagi yang awal-awal dan akhir. Ini yang pertama dan terakhir, kata Isa. Warzuk wa anta khairur razikin, berikan rizki kepada kami dan engkau sebaik-baik pemberi rizki. Tapi apa kata Allah? Baik, inni munazziluha alaikum, saya akan turunkan makan itu untuk kalian. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu adzaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Nanti siapapun yang kufur setelah ini, ku azab dia dengan azab yang tidak pernah dirasakan siapapun di alam semesta ini. Ketika mendengar itu ketakutan tuh Bani Israel. Tapi kadang mereka sudah minta dan akan dikabulkan. Ternyata kalau mereka sampai kufur setelah kejadian ini, setelah mereka makan makanan itu, akhirnya mereka dapat ancaman azab. Ketika betul-betul turun itu, banyak sekali itu makanan itu, cukup untuk Bani Israel itu makan banyak sekali macam-macam makanan. Orang-orang Hawariyun yang meminta justru ketakutan makan, kemudian melihat saja dari jauh. Sampai akhirnya datanglah manusia fuqara wal masakin dari mana-mana, akhirnya menyerbu makanan itu, kemudian barulah mereka ikut makan. Subhanallah, setelah makan, rupanya makanan itu obat. Yang setruk jadi waras, yang asam urat hilang asam uratnya, yang kolesterol hilang kolesterolnya, yang pincang jadi tegak jalannya. Pokoknya jadi obat semuanya. Ya, kalau yang bodoh ya tetap bodoh lah, harus belajar. Takkan makan jadi pintar, ya kan? Kalau bodoh-bodoh saja, kecuali belajar. Ya, Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Akhirnya kemudian setelah kejadian itu mereka tidak minta lagi. Peristiwa-peristiwa seperti ini timbullah hasad kepada orang-orang Romawi. Karena ketika itu Palestina dikuasai oleh Romawi, oleh orang-orang Romawi. Dilaporkanlah kepada sang raja Romawi bahwa ada orang yang semakin hari semakin banyak pengikutnya, dikhawatirkan lama-lama banyak pengikutnya dan akan menumbangkan anda wahai sang raja. Wah, dikompor-kompori. Akhirnya sang raja pun emosi. Siapkan pasukan, tangkap orang itu yang buat gaduh itu, tangkap, maksudnya Isa bin Maryam. Maka dikirimlah banyak pasukan mencari Isa. Isa pun bersembunyi bersama 12 orang Hawariyun. Ada yang mengatakan bahwa yang membocorkan tempat persembunyian adalah salah satu dari Hawariyun itu sendiri. Luar biasa. Akhirnya kemudian ketika Isa sudah merasakan, Jibril sudah tahu bahwa tentara sudah tahu tempat persembunyiannya, mereka tidak mungkin bisa lari dari situ dan pasti akan dibunuh. Isa pun berpesan kepada Hawariyunnya. Apa pesan Isa bin Maryam? Kata Isa kepada Hawariyunnya, wahai Hawariyun, man arada minkum an yakuna aqrabu minni fil jannah yulqa alaihi syabahi wa yujadu makani.
wa yu'khadhu makani fayuqtal fayakunu rafiqi fil jannah. Kata Isa, siapa di antara kalian yang ingin kedudukannya dekat denganku di sorga, maka Allah akan samakan wajahnya dengan wajahku, maka dia akan menduduki tempatku, kemudian akan dibunuh, maka dia akan menjadi temanku di sorga. Siapa di antara kalian? Tidak ada yang mau, karena jelas mau dibunuh masalahnya. 12 orang ini. Tiba-tiba yang paling kecil usianya bangkit, saya wahai Isa, katanya. Isa nggak mau yang paling kecil, diulang lagi kalimat itu. Tetap dia lagi. Baik, karena kau sudah memilih hal itu, maka aku akan berdoa kepada Allah, wajahmu agar mirip dengan wajahku. Maka Allah Isa pun mengusap wajahnya dengan izin Allah, miriplah wajahnya. Maka sebelum Isa naik ke langit, ditidurkan dan diangkat ke langit, maka Isa berpesan kepada yang masih setia itu, berdakwalah kau ke masing-masing daerah. Jangan satu daerah berpencar kemana-mana. Dakwahkan ajaranku kepada mereka, tauhidkan manusia, sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah macam-macam. Maka ketika kemudian orang-orang yang disuruh satu persatu lari, Isa tinggal sendiri dan orang yang diserupakan tadi, maka Isa pun Allah tidurkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala angkat ke langit. Lah ketika Isa diangkat ke langit, maka pasukan datang menangkap orang yang diserupai itu. Kemudian diarak, kemudian disalib, kemudian dibunuh. Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, qatalna Isa ibn Maryam, kami sudah membunuh Isa ibn Maryam. Maka Allah bantah, wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahu bal rafa'ahu Allahu ila sama, kata Allah. Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, bahkan Isa diserupakan, bahkan Isa diangkat ke langit. Dan nanti akan turun di akhir zaman untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi, berhukum dengan hukum keadilan, dan akan membalikan keberkahan di alam semesta sampai akhirnya Allah wafatkan Isa bin Maryam di akhir zaman. Ketika Isa diangkat ke langit, ibunya bersedih. Ibunya tahu ini anaknya Maryam, ini bersedih. Bagaimana mungkin anakku disiksa dan disalib? Karena dia tidak tahu kalau Isa itu diangkat. Dia sangka bahwa itu adalah ibn Maryam. Maryam pun menangis sepanjang malam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberitahu Maryam bahwa putranya diangkat ke langit dan kondisinya baik-baik. Dari situ akhirnya barulah kemudian Maryam bintu Imran meninggal dunia. Ada yang mengatakan kalau versi mereka, versi orang-orang di luar Islam, bahwa Maryam pun diangkat setelah meninggal, diangkat ruh dan jasadnya ke langit. Tetapi pendapat yang kuat, sebagaimana disebutkan dalam tafsir ataupun dalam Al-Bidayah wan Nihayah, ada yang mengatakan bahwa Maryam bintu Imran dikubur di Palestina, dan ada yang mengatakan di pohon Zaid, ya, di Madinah Al-Quds, Maryam dikuburkan di situ. Tapi Isa bin Maryam tidak diwafatkan, tapi diangkat ke langit, dan ini akidah Al-Quran dan akan diturunkan di akhir zaman dan kelak meninggal setelah membunuh Dajjal, dan dia satu di antara tanda-tanda alamat kiamat yang besar. Inilah di antara kisah Isa ibnu Maryam.